Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Taufik Hidayat, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, Kencong, Jember. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester mahasiswa pasca sarjana INAIFAS Kencong, Jember. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Yang pertama, pengertian moderasi. Moderasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang berarti sikap sedang dan tidak berlebihan. Selain itu, moderasi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan kekurangan. Selain itu, moderasi juga berasal dari bahasa Arab moderat, yaitu wasat atau wasotia, yang berarti tengah-tengah, adil dan berimbang. Selain itu, moderasi menurut pakar bahasa Arab Roghib Al-Asfahani, wasotia berasal dari kata wasot, yang berarti sesuatu yang berada di antara dua ekstremitas, dan ausat yang berarti di tengah. Sedangkan sikap moderat adalah sikap yang memiliki cara pandang, sikap dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada, yaitu tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, seperti itu. Artinya tidak radikal dan juga menganut pada faham-faham yang liberal. Selanjutnya, arti moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku selalu posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Jadi dalam beragama adalah mengambil jalan tengah dalam berpikir, dalam perilaku, bersikap, tidak menjadi radikal ataupun tidak menjadi kapital, seperti itu. Menurut Yusuf Qaradawi, memandang moderat mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, dan hak-hak manusia dan hak harmonis. Jadi Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa moderasi beragama harus ada atau harus mengandung nilai-nilai sosial, baik itu musyawarah, keadilan, kebebasan, dan juga hak-hak manusia. Juga harus ada kemanusiaan di situ dalam beragama. Selanjutnya, kekhasan radikalisme agama. Ya, jadi radikalisme moderat itu lawan kata adalah radikal. Jadi ada khas radikalisme di sini. Bagaimana radikalisme itu? Kita juga pelajari. Satu, gerakan dihayati sebagai kewajiban agama. Melawannya berarti melawan agama. Jadi gerakan radikalisme ini seolah-olah menganggap bahwa ini adalah agama. Jadi ketika kita melawan tersebut berarti kita melawan agama, seperti itu. Orang-orang kaum radikalis atau kaum yang keras seperti itu dalam beragama. Yang kedua, ketaatan pada pemimpin diayati sebagai ketaatan pada Tuhan. Melawannya berarti melawan Tuhan. Jadi orang-orang yang beragama radikal atau berpaham radikal ini menganggap bahwa pemimpinnya adalah untuk menuhankan pemimpinnya. Jadi ketika tidak taat atau tidak mau ikut dengan pemimpinnya, sama juga melawan Tuhan, seperti itu. Yang ketiga, ideologi radikalisme agama dihayati sebagai kebenaran tunggal agama, sehingga tafsir agama yang berbeda dipandang sebagai kesesatan. Jadi orang-orang yang berpaham radikal ini menganggap jika seseorang tidak sama atau aliran lain tidak sama dengan alirannya, maka dianggap sesat. Ya, jadi semua itu dianggap tunggal, bahwa kebenaran itu dianggap miliknya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, itu adalah ciri khas radikal. Kemudian dalam kita seorang yang bermoderat dalam agama atau moderasi beragama, adapun tantangan-tantangannya sebagai berikut. Yang pertama, menguatnya radikalisme agama, tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, dan penolakan atas kebenaran identitas seperti itu. Banyak sekarang paham-paham radikalis yang mengatasnamakan agama,
dan di mana dia menolak kebenaran jika bukan dari golongannya atau dari pahamnya, seperti itu. Itu yang kedua. Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga madhab dan aliran. Nah, ini semoga suatu tantangan juga bahwa di Indonesia ini merupakan suatu negara yang banyak dengan agama, banyak dengan kepercayaan, juga banyak dengan madhab dan aliran. Seperti itu. Bagaimana moderasi beragama ini bisa tetap bertahan di tengah-tengah keberagaman agama, kepercayaan dan juga madhab yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi makin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas maupun relasi laki-laki dan perempuan tidak moderat. Ini. Jadi, moderasi beragama ini sangat riskan, baik antara hubungan antara minoritas dengan mayoritas, di mana seorang yang bermoderat harus benar-benar bertindak sebagai penengah dari semua keragaman agama, mayoritas maupun minoritas. Jadi tidak ada perbedaan dalam bernegara atau menjadi hak-hak manusia itu sendiri, baik dari agama yang mayoritas, kalau di Indonesia ini Islam, ataupun agama-agama minoritas yang lain, seperti itu. Nah, ini merupakan jati diri manusia atau insan kamil. Kita sebutkan bahwa kholik manusia makhluk. Nah, ini ada sebuah gambaran bahwa manusia juga ada hubungan antara Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ada juga hubungan dengan bumi atau alam. Ada hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam, seperti itu. Agar keseimbangan menjadi manusia yang insan kamil benar-benar terwujud. Selanjutnya, ini merupakan tujuan beragama. Apa sih kita tujuan untuk beragama? Yang pertama adalah ini kita sebutkan bahwa Muslim adalah memiliki keluarga sakinah, di mana agama bisa memegang teguh dan membuat keluarga kita harmonis atau sakinah. Yang kedua, masyarakat yang ideal, masyarakat yang mempunyai adab, bernilai dan menjunjung tinggi nilai keagamaan dan nilai sosial. Ketiga, negara yang makmur atau baldatun thayyibah. Dengan beragama yang moderat dan tujuan beragama ini akan membentuk negara yang makmur dan negara yang benar-benar warganya bahagia untuk beragama. Dan terakhir, anugerah semesta atau rahmatan lil alamin. Itu suatu anugerah dari Allah, kita menjadi manusia yang punya agama. Selanjutnya, jadi diri seorang umat beragama. Bagaimana sih kita menjadi seorang beragama? Yang pertama adalah takwa, adalah tauhid. Nah, kita menjadi orang beragama harus punya takwa, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid, menjunjung tinggi iman kita, tidak terpengaruh meskipun kita beragama dengan orang lain, berhidup dengan orang lain yang punya agama yang berbeda atau aliran berbeda. Seperti itu. Yang kedua, jadi diri seorang umat beragama adalah bermanfaat untuk orang lain. Jadi percuma kita hidup kalau kita tidak punya manfaat dengan orang lain, tidak bermanfaat, selalu menyusahkan orang lain. Sesuai dengan Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga, identitas utama agama adalah sejauh mana tauhid dan iman bisa melahirkan manfaat dan selesai bagi manusia. Jadi itu, kita beragama, kita takwa, kita iman, dan kita mempunyai manfaat kepada orang lain. Selanjutnya mengenai moderasi beragama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagaimana sih moderasi beragama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia? Yang pertama, ada 4 indikator. Jadi ada 4 ukuran di mana seorang dikatakan adalah moderasi atau moderat dalam beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Jadi seorang yang bermoderasi beragama atau yang bermoderat dalam beragama mempunyai komitmen kebangsaan, cinta tanah air, ya. Jadi tidak mau merongrong pemerintahan, tidak mau akan memperpecah belah kebangsaan Republik Indonesia ini khususnya. Maka dari itu dalam Nahdlatul Ulama ada semboyan hubbul waton minal iman. Jadi cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, seperti itu. Yang kedua, toleransi. Orang yang bermoderat, yang punya moderasi agama,
senantiasa bertoleransi, saling menghormati terhadap agama yang lain, keyakinan yang lain ataupun sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Tidak suka menyalahkan, tidak mudah untuk menyalahkan orang-orang yang berbeda dengan dirinya atau berkeyakinan yang tidak sama dengan dirinya. Yang ketiga, anti kekerasan, di mana seseorang yang bermoderat tidak mau akan kekerasan yang ada dalam kehidupannya dan bermasyarakat. Jadi saling damai dan saling menghormati antara satu sama yang lain. Kalau suka kekerasan, pasti orang tersebut tidak bermoderat atau dalam beragama dan suka atau tergolong orang-orang yang ekstrim atau orang-orang yang dalam hal ini adalah garis keras. Yang keempat, akomodatif dan terhadap budayaan lokal. Jadi orang-orang yang punya bermoderat agama, yang bermoderasi agama itu cinta dan tidak menghilangkan kebudayaan lokal. Ya, jadi seperti itu. Ketika ada kebudayaan, adat istiadat itu tidak semena-mena dihilangkan, namun isinya atau dalamnya yang diubah. Seperti kalau di Nahdlatul Ulama ini sebagaimana Wali Songo yang tetap mempertahankan kebudayaan lokal Jawa, contohnya wayang, gamelan dan alat musik lainnya. Namun isi dari kebudayaan tersebut yang diubah sesuai dengan semboyan warga Nahdiyin al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal aqdu bi jadidil aslah. Jadi mempertahankan kebudayaan lama yang baik wal aqdu bi jadidil aslah dan tidak anti terhadap kebudayaan yang baru yang lebih baik dan mengganti kebudayaan baru yang lebih baik. Jadi kebudayaan yang lama yang baik tetap dipertahankan seperti itu. Nah, nilainya adil dan berimbang seperti itu. Itulah tadi moderasi beragama menurut Kemenak. Sekarang konsep moderasi beragama menurut Yusuf Qaradawi. Kita tahu yang pertama adalah komitmen pada nilai moralitas anak. Jadi orang yang beragama tetap menjunjung tinggi moral dan juga sopan santun dari anak. Kita mendidik anak, kita harus mendidik dengan moral dan sikap sopan santun kepada anak kita. Yang kedua, kerjasama kombinatif antara dua hal yang berseberangan. Jadi ketika kita mempunyai teman atau saudara yang berbeda agama atau berbeda keyakinan, kita tetap bekerja sama dan berkombinasi asalkan dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan akidah seperti itu. Yang ketiga, perlindungan hak agama dan minoritas. Jadi ketika kita mempunyai ketika agama minoritas itu harus benar-benar dilindungi karena di situ dia mempunyai hak untuk beragama, untuk menjalankan aktivitasnya dalam beragama dan juga hak sebagai manusia, hak insaniyah dan juga hak diniyah seperti itu. Nah, yang keempat, nilai-nilai humanis dan sosial. Jadi menurut Yusuf Qaradawi, seorang yang bermoderasi beragama harus mempunyai nilai-nilai sosial, harus mampu bersosial yang baik dan mampu mempunyai kemanusiaan yang baik. Dan yang kelima adalah persatuan dan loyalitas. Jadi tidak suka perpecahan dan tetap bersatu untuk beragama berdampingan dan tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang keenam yaitu mengimani pluralitas atau yang terakhir ini. Jadi khususnya di Indonesia ini kita tahu bahwa negara Indonesia mempunyai negara yang begitu banyak agama, ras, budaya dan juga pluralisme yang ada di dalamnya. Kita harus bersama-sama untuk hidup berdampingan dan saling rukun dalam menjadi warga negara Indonesia khususnya. Nah, ini 9 simpul moderasi beragama. Nah, ini selanjutnya kita jelaskan adalah komitmen kebangsaan ormas Islam. Jadi dalam ormas Islam ini harus juga ditanamkan tentang kebangsaan. Di mana yang pertama NU
Nahdlatul Ulama Indonesia merupakan negara Islam, Darul Islam, bukan Darul Al-Sluh, negara damai, atau Dar Al-Arab, negara perang, dalam Muktamar ke-11 tahun 1938 di Banjarmasin. Kemudian resolusi JAD tanggal 21-22 Oktober 45 merupakan fardu ain. Ini merupakan sebuah panggilan atau yang ditujukan oleh Nahdlatul Ulama untuk ikut berperang melawan penjajah pada saat itu. Tadi semua santri-santri diutus oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sebagai bentuk komitmen kebangsaan dari Nahdlatul Ulama atau organisasi kita. Yang kedua, dari Muhammadiyah. Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional, Darul Al-Ahdi dan tempat pembuktiannya atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai. Pancasila adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang menjemuk. Jadi Muhammadiyah di sini juga memberikan sebuah komitmen bahwa Pancasila adalah sebuah dasar yang final, meskipun itu bukan agama, namun di dalamnya adalah ada nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam nilai Pancasila. MUI juga menjelaskan komitmennya pada Munas ke-9 tahun 2015 bahwa tawasud, tawazun, i'tidal itu semua sebagai komitmen untuk membentuk negara kita, negara di Indonesia ini menjadi negara yang berkomitmen kebangsaan dan bukan atas dasar negara Islam seperti itu. Jadi intinya adalah nilai-nilai yang masih dalam nilai-nilai Islam seperti itu. Pancasila sudah final dan tidak bisa diubah lagi. Itu semua 3 komitmen kebangsaan dari ormas Islam yang besar yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.